وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fid din. Kita lanjutkan pembahasan kita dari materi akidah Islamiyah yang diambil dari kitab Syarhu Fadlil Islam, Syarah Keutamaan Islam, yang dituliskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang kedua dari dalil-dalil akan fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Dan yang dimaksudkan agama Islam di sini adalah dari seluruh sisinya, dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi muamalah dan akhlak. Keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mereka, wahai manusia, ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia yang berada di dalam agama lain maupun manusia yang berada di atas akidah yang menyimpang. Allah katakan, in kuntum fi syakkin, jika kalian berada di dalam keraguan, min dini, dari akidah aku, dari agama aku. Jika kalian masih meragukan agama yang aku bawa, akidah yang aku bawa, fala a'budul ladzina ta'budun, maka saya tidak pernah akan mau menyembah apa yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku tetap akan menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Di dalam ayat ini, ikhwatul iman, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil ini akan keutamaan orang-orang yang berada di atas akidah yang benar, akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap akidah mereka. Mereka orang-orang yang tidak ragu terhadap agama yang mereka pegang, yang mereka yakini, ya. Dan mereka tidak akan terpengaruh dengan akidah-akidah menyimpang dari agama selain Islam dan juga dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Mereka tetap kokoh di atas akidah dan tetap berada di dalam keyakinan. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul ayat, hubungan ayat wa dalalatuha
Dan pemahaman dari ayat ini, annal imam al-muslih rahimahullah yuridu an yubayyina anna dinal islam lahu fadlun ala ahli. Bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, beliau ingin menjelaskan bahwa agama Islam ini memiliki keutamaan ala ahlihin ladzina tadahat lahum bihi ma'alim. Keutamaan kepada ahli Islam, kepada orang Islam yang telah jelas ilmu tentang Islam ini, yang telah jelas baginya akidah Islam ini. Mereka mendapatkan keutamaan. Yakni keutamaan kepada umat muslim yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haitsu innahum yaslamuna min barathinish syahawati wa barathinish syubahati wa hiya a'dham. Ketika mereka yang berada di atas akidah yang benar ini, mereka selamat dari berbagai macam kotoran syahwat dan kotoran syubhat dari pemahaman yang menyimpang. Wahia a'zam, dan kotoran syahwat dan syubhat ini adalah sebesar-besar yang dapat mengotori Islam seseorang. Bisa membatalkan keislamannya atau mengotorinya. Mereka orang-orang yang berada di atas Islam yang benar, akidah yang benar, mereka ini orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Ya. Wa idza waradtasyukuk wa idza waradatisyukuk fa inna sahibad din yaslamu minat taraddudi fiha. Orang yang berada di atas akidah yang benar, jika datang syubhat padanya atau syubhat melewatinya dari pemahaman yang sesat, jika dia ditawarkan untuk mengambil syubhat ini, pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, akidah yang keluar dari akidah Islam, maka orang-orang yang yakin ini, orang-orang yang berada di atas akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah, yaslam, mereka akan selamat minat taraddud, dari keraguan-raguan. Mereka akan selamat dari keraguan-raguan. Mereka tidak akan ragu untuk tetap berada di atas akidah yang benar. Ya. Fayakunu hina idzin 'indahu al-basarun nafid wal basirati tamah 'inda hululish syubhat wa 'inda hululish syukuk. Maka orang-orang yang berada di atas akidah Islam ini, ikhwatal iman, yang berpegang di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, ketika mereka dilewati oleh syubhat, maka mereka punya ilmu, mereka memiliki ilmu yang telah mereka ambil. Ya, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki penerangan, ya, sehingga tidak akan bisa masuk ke dalam mereka keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam dan kebenaran akidah Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai manusia, jika kalian berada di dalam keraguan, ya, agama kalian, akidah kalian, akidah yang ragu, sedangkan akidah saya, akidah yang saya yakini dan yang benar. Jika kalian berada di dalam keraguan, min dini, dari agamaku, ya, jika kalian berada dalam keraguan dari agamaku,
fala a'bud, saya tetap tidak mau berpindah dari agamaku sehingga saya beribadah kepada alladzina ta'budun, yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tapi aku akan tetap menyembah Allah sebagai Tuhanku, dan tetap aku berada di atas akidah yang benar ini sampai aku mati, dan menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya. Maka berkata Imam Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza waqa'at asy-syukuk min ahli syirk", apabila ada keraguan bagi ahli syirik, ya, orang-orang kafir dan orang musyrik, au ahli bidah, atau ahli bid'ah yang gemar melakukan bid'ah, ada keraguan di dalam akidah ahli sunnah, au ahli dhalalat, atau orang-orang yang sesat di dalam akidah yang sesat, wa auqa'uha ladal mu'min, dan mereka berusaha untuk menjatuhkan orang-orang muslim ke dalam akidah mereka. Mereka berusaha ingin menawarkan akidah mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Wa araduha alaih, fa inna min fadlil islam alal muslim idza alimahu wa tamassaka bihi wa sara bihi nur lahu nur fi qalbihi annahu la yata'athar bi tilka syubah. Maka seorang muslim, ya, di antara karunia Allah kepada muslim, jika dia telah mengetahui kebenaran dari akidah yang benar, dan dia telah berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka akidah ini akan menjadi cahaya baginya di dalam hatinya. Akidah ini akan menjadi cahaya baginya di dalam hatinya. Maka dia tidak akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat. Nah, jika kita sudah berada di atas akidah yang benar, ya, apapun syubhat yang ditawarkan oleh ahli bid'ah atau ahli syirik, mereka menawarkan ini ada ajaran syirik, mereka mulai menghiasinya dengan berbagai macam hiasan-hiasan seolah-olah ini hal yang boleh dan disyariatkan. Begitu pula hal bid'ah. Maka ahli sunnah yang berada di akidah yang benar tidak akan terpengaruh dengan tawaran mereka. Ya. Karena apa? Dia memiliki nur, cahaya, berupa ilmu yang benar, dari sumber yang benar, dari Al-Quran dan Sunnah. Kama kana imamuna, berkata Syekh Shalih, wala yata'athar bitilka syukuk, dan dia tidak akan terpengaruh dengan keraguan mereka. Mereka meragukan tentang akidah ahli sunnah, terserah mereka, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kami tidak akan terpengaruh dengan keraguan mereka. Karena Allah katakan tadi, in kuntum fi syakkin, jika kalian masih ragu, ya, jika kalian masih ragu, min dini, dari agamaku, maka fala a'budu alladzina ta'budun, saya tidak akan terpengaruh dengan kalian sehingga saya harus ikut kalian menyembah apa yang kalian sembah. Tidak mungkin. Ini akidahnya Rasulullah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kama kana imamuna, sebagaimana imam kita. Siapa imam kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawiyan, orang yang sangat kuat, fi mawajahu bil musyrikin, di dalam menghadapi orang-orang musyrik, ya,
Rasulullah orang yang sangat kuat di dalam menghadapi orang-orang musyrik ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad SAW, wahai manusia. Ini seruan kepada mereka orang-orang musyrik. In kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih ragu terhadap agama yang aku pegang, yakni min dinil islami wat tauhid, dari agama Islam dan tauhid, alladzi ji'tu bihi, yang aku datang dengan membawanya. Jika kalian tetap ragu, apakah Rasulullah menyerah ikut mereka? La, tidak. Fala a'budul ladzina ta'budun. Saya tidak akan pernah mau menyembah apa yang kalian sembah. Min dunillah, dari selain Allah yang kalian sembah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Tetapi aku tetap akan menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW a'lana kalimat tauhid, mengumumkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalimat tauhid ini di dalam ayat ini, seruan ini, Rasulullah menyeru kepada tauhid, yang dimana makna dari kalimat la ilaha illallah ini allati fiha nafyu wal isbat, yang di dalamnya ada penafian dan di dalamnya juga ada penisbatan. Penafian atas apa? Di dalamnya penafian. Penafian dari segala yang disembah selain Allah. Dan penetapan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini berkata Syekh, maksudnya penafian di sini, in kuntum antum fi syakkin bin dini, jika kalian masih tetap ragu dari agamaku, ini makna ayat ini. Jika kalian masih tetap ragu terhadap agamaku, dini wadih, laisya fihi syubhah. Agamaku tetap agama yang jelas, tidak ada syubhat di dalam. Ya, agamaku tetap agama yang jelas. Tidak ada syubhat di dalam agama. Syubhat itu adanya pada akal kalian, bukan pada agama. Ya, walaysa fihi syak. Agamaku tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenarannya. Ya. Fa antum ahaqqu bisyak. Dan agama kalian itu yang lebih berhak diragukan. Ya. Antum ahaqqu bisyak. Kalian yang lebih berhak agama kalian untuk diragukan. Ya. Kenapa? Karena apa? Fa ana a'budullaha wahda, la syarika. Kalau agamaku, aku hanya menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi. Ya, tidak ada kesyirikan di dalam agama. Wa huwa alladzi yatawaffa. Sedangkan Allah yang akan mewafatkan kalian. Wa huwa alladzi yamliku. Ya, jadi aku menyembah Allah dan aku tidak berbuat syirik kepadanya. Kan agamaku jelas. Jelas kenapa? Karena agamaku yang mengajarkan ikhlas, ibadahnya untuk Allah semata, dan agamaku yang Tuhanku ini yang mewafatkan kalian juga nanti. Ya, apakah Tuhan kalian yang mewafatkan kalian? Tidak. Tuhanku juga yang mewafatkan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi yamliku naf'akum wa darrakum. Dan Tuhanku juga yang memiliki manfaat kepada kalian. Tuhanku yang bisa memberikan manfaat kepada kalian dan yang bisa memadaratkan dan membahayakan kalian. Ya. Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat dan memberi madarat. Wa huwa alladzi yaqbidu arwahakum. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang akan mencabut roh kalian idza tahat ajalukum. Jika ajal kalian telah sampai, telah waktunya. Ya. Walam attaji ila ma'budatikum ad-dhaif.
Dan aku tidak akan pernah mau menyembah dan menuju kepada sesembahan kalian yang lemah. Ya, sembahan kalian yang kalian sembah lemah, tidak memiliki apa-apa. La tamliku nafsiha nafsan wala darra. Semua yang kalian sembah tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga menjatuhkan madarat. Ya, hadhil asnam, berhala-berhala ini yang kalian sembah. Ya, semua yang kalian sembah selain Allah, sesembahan kalian dari berbagai jenisnya, ikhtilaf anwa'uha, dari berbagai jenis sesembahan, dari bebatuan, buah-buahan, pepohonan, dan lain-lainnya, manusia yang kalian sembah. Faman dalladzi ahaqqu bisya. Pertanyaan di sini, siapa yang lebih berhak mendapatkan keraguan atas agamanya? Nah, itu bisa berpikir sendiri. Pikir sendiri. Mana yang lebih diragukan agamanya? Berhala-berhala itu yang kalian sembah selain Allah, atau yang satu-satunya yang disembah yang memberikan manfaat, yang menghilangkan madarat, Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih diragukan? Ya. Alladzi ya'budu la yusma wa la yubsir. Apakah suatu yang disembah tapi dia yang disembah itu tidak mendengar, tidak melihat, itu yang diragukan? Awal ladzi ya'budul amwat, atau orang-orang yang menyembah orang mati misalnya. Ya, mereka yang menyembah orang mati. Awal ladzi ya'budu min dunillah, atau orang-orang yang sembah selain Allah. Alihah la tamliku syai'an, sesembahan yang tidak bisa memiliki apa-apa, itu yang diragukan? Amil ladzi ya'budus sami'il basir. Apakah yang kalian ragukan itu yang maha mendengar, yang maha melihat, alladzi yamliku lana dhar, yang memiliki bisa memberikan madarat, wan naf, yang bisa memberikan manfaat, yang kalian ragukan? Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, jawabannya adalah bal antum ahaqqu bisyai. Bahkan kalian yang lebih berhak, yang kalian anut itu untuk diragukan. Ya. Jadi begitu. Ayat ini menjelaskan bahwa akidah Islam yang benar tidak ada keraguan di dalamnya. Wa hadza min fadlillah, berkata Syekh Saleh, ini merupakan karunia Allah. Merupakan karunia Allah Azza wa Jalla ala abdi, kepada hambanya. Ba'da fahmi Islam, yang Allah karuniakan kepada hambanya yang berada di atas akidah yang benar. Setelah Allah memberikan dia pemahaman terhadap Islam yang benar, wa'tiqadil i'tiqadil haq, dan memberikan dia akidah dengan akidah yang hak. Ya. Illa, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, illa yakunu indahu syaqqun biqadri quwwatil ilm fil qalb, fa inna hadhihi al-quwwah tanfi jami'a asy-syukuk, wa yakunu al-mar'u ala bayyinah min dinihi wa quwwatin fihi. Hamba ini yang berada di atas akidah yang benar, ya, akidah Islam yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Illa yakunu indahu syakkun biqadri quwwatil ilmi fil qalb. Jika dia tidak memiliki keraguan di dalam hatinya sesuai dengan kekuatan ilmu yang dia miliki. Ya, jika dia tidak memiliki keraguan terhadap agama Islam ini, walaupun tingkatan ilmunya berbeda-beda. Ya, orang Islam yang berada di atas akidah yang benar,
dia tetap tidak ada keraguan terhadap akidah ini, walaupun tingkatan ilmu setiap muslim yang berada di atas akidah yang benar berbeda-beda tingkatannya. Fa inna hadhil quwwah tanfi jami'a syukuk. Maka kekuatan ilmu ini akan menafikan keraguan seluruhnya. Ya. Wa yakunul mar'u ala bayyinah min dinihi wa quwwatin fi. Maka seorang hamba yang berada di akidah yang benar, dia akan berada di atas bayyinah, kejelasan Islam, di atas agama Islam, dan kekuatan di dalam. Ya, ini orang-orang yang berada di atas akidah yang benar ini, dia tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam keraguan. Famah ma syakkakal musyakkikun fa innahu la yaltafitu ilaihim. Walaupun orang yang berada di atas akidah yang benar ini ingin dipengaruhi oleh orang-orang yang ragu, ya, musyakkik ini orang-orang yang ragu dari kalangan ahli syubhat, ya, ahli fitnah, dari kalangan non-muslim, dari orang kafir, maupun dari dalam, dari orang-orang yang menyimpang, ahli bid'ah. Maka orang-orang yang berada di atas akidah yang benar ini, yang telah mendapatkan akidah yang benar, dia tidak akan menoleh kepada mereka, ya, bal yuqimul hujjah, bahkan dia sendiri yang menegakkan hujjah kepada mereka. Ya. Wa biqadri islamihi wa quwwatihi wa thabatihi alaih tasdiqan fil ikhbar wa ittiba'an fil awamir wal ahkam. Maka kekuatan keyakinannya terhadap akidah ini, ya, akan kuat bi qadri Islam, sesuai kadar Islamnya, sesuai kadar Islamnya dan kekuatan ilmunya dan subutuh dan kekokohannya di dalam berpegang teguh dalam akidah, ya, baik dalam membenarkan khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya, dia kuat, wattiba'an fil awamir, dan dalam mengikuti perintah dan mengikuti hukum-hukum dari Allah dan Rasul. Maka yakunu fadlullahi alaih, maka orang yang benar-benar telah mendapatkan Islam yang benar dan akidah yang benar, dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa diteguhkannya dia di atas Islam. Dan di dalam menolak berbagai macam syubhat dan keraguan. Ini keutamaan orang-orang yang berada di akidah Islam. Akidah ahli sunnah. Allah akan meneguhkan dia. Jika dia sudah berada di atas akidah ahli sunnah, Allah akan meneguhkan dia di atas Islam ini, di atas akidah ini, dan meneguhkan dia di dalam menolak berbagai macam syubhat dan keraguan. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, walihada, oleh karena itu, fa inna ba'dal awam, sesungguhnya sebagian orang awam, ini sebagian orang awam dari kalangan ahli sunnah. Ya, kita nggak ngomong orang awam dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang yang berada di atas akidah yang menyimpang, tapi orang-orang awam yang berada di atas akidah yang hak ini. Alladzina wa in kana nasibuhum minal ilm qalil, yaitu orang-orang yang ada di atas akidah yang benar walaupun ilmunya masih sedikit. Ya. Illa anna indahum min quwwati i'tiqad.
Akan tetapi walaupun ilmunya mereka sedikit, mereka masih memiliki akidah yang kuat. Ya. Wa adamu syak, dengan akidah yang kuat mereka ini, mereka tidak memiliki keraguan ya fi akidati, di dalam akidah mereka, ma laysa 'inda ba'dil mutsaqqafin, dan mereka ini, keteguhan mereka di atas akidah mereka ini mengalahkan orang-orang yang sudah memiliki ilmu tapi dia ilmunya yang menyimpang, yang sudah terkena syubhat. Ya. Jadi maksud Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, orang-orang yang berada di atas akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena dia memiliki akidah, walaupun ilmunya masih rendah, kekuatan dia di dalam berpegang teguh dengan akidahnya ini mengalahkan mereka dari kalangan ahli bid'ah yang banyak ilmunya, yang sudah belajar lama. Ya. Artinya kekuatan keyakinan mereka dan tidak ada keraguan pada hati mereka itu mengalahkan orang-orang yang berada di atas akidah yang menyimpang tapi masih ragu di dalam. Ya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min fadlillah alaihi. Dan ini kata Syekh merupakan karunia Allah kepada mereka. Bi animtanna alaihim Islam. Dengan Allah memberikan karunia mereka dengan Islam, agama Islam ini yang hak, alladzi bihi juliyatish syukur, yang dengan Islam ini Allah berikan karunia kepada mereka, dihilangkan keraguan dari hati mereka. Dihilangkan keraguan dari hati mereka, wa anarallahu azza wa jalla qulubahum, dan Allah menyinarkan cahaya di dalam hati mereka. Ya, Allah memberikan cahaya ke dalam hati mereka. Falam yu'addu indahum fit tariqi labsun. Maka tidak ada satupun syubhat yang mereka lalui dalam perjalanan mereka yang bisa mempengaruhi mereka. Walam yu'addu fi tariqihim dhalam, dan juga tidak ada kegelapan-kegelapan syubhat ini yang berusaha untuk mempengaruhi mereka dan menggelapkan hati mereka. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan cahaya dari Allah Jalla Jalaluh, cahaya iman, cahaya akidah yang benar. Ya. Bahma khalafal mukhalifun fahum ala bayyin. Bahkan orang-orang yang menyimpang dari akidah mereka, ya, atau ada teman-teman mereka mungkin yang keluar dari akidah mereka, maka mereka tetap berpegang teguh di atas akidah yang benar. Mereka tidak ragu dan tidak berpindah, tidak ikut teman. Wa mahma atarda mu'taridun fahum ala bayyin. Walaupun orang-orang membantah mereka dengan berbagai macam argumen, ya, maka mereka tetap berada di atas kejelasan, ya, kebenaran ini. Wa hadza min salamatul Islam as-sahih. Dan ini bagian dari buah Islam, ya, buah dari akidah Islam yang benar ini. Wa hadza min fadlil Islam, dan ini juga bagian dari karunia Islam, keutamaan Islam yang besar, ala ahlihi, bagi pemeluknya, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, dengan akidah yang benar. Anal muslim, bahwa seorang muslim, idza alima dinal Islam bil adillah,
Seorang muslim jika dia telah mengetahui agama Islam ini dengan benar dan dengan dalil-dalil, ya. Jika kita ikhwatal iman sudah mengetahui Islam dan belajar Islam dan kita telah mengetahui dalil-dalilnya tentang Islam, wa aliman akidah dan telah belajar akidah, wa tabayyana lahu tauhid dan sudah mempelajari tauhid. Ya, bagi kita yang belajar tauhid, wa'taqada dzalik dan kita meyakini hal itu dan telah menjadi akidah kita an ilmin wa bayyinah dengan ilmu dan kejelasan, wa basirah wa yakin dan keyakinan. Jika kita benar-benar telah memperoleh seperti itu, fa innallaha yahmihi 'inda hulul syubhat. Maka Allah pasti akan menjaganya ketika datang syubhat. Ya ikhwan, maka kita harus belajar. Di sini isyarat kita harus belajar akidah. Berkata Syekh Saleh tadi, di antara keutamaan Islam kepada ahli Islam apabila dia belajar Islam dengan benar, belajar Islam dengan dalil-dalilnya, belajar akidah dengan dalil-dalilnya, belajar tauhid dengan dalil-dalilnya. Maka jika dia telah belajar dan menjadi keyakinannya, maka ingatlah Allah akan menjaga. Ketika datang syubhat, Allah akan melindungi. Wa inda hululi syukuk, dan ketika ada yang ingin membuat dia ragu-raguan, Allah akan menjadikan dia yakin. Allah akan tetap menjaganya. Fala yataraddad wala yazir. Maka orang yang belajar akidah benar, dia tidak akan ragu. Dia tidak akan maju mundur. Ingat, taraddud ya artinya maju mundur, ragu. Tapi ya, dia juga tidak akan tergelincir, tidak akan sesat setelah itu. Ya. Jika dia telah belajar agama Islam, belajar akidah Islam dan nah, ini anjuran kepada kita dan nasihat kepada kita untuk tetap belajar akidah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ragu, karena keraguan sangat berbahaya terhadap akidah kita. Wa min a'zamil asbabiz zaid antarida syubhah, dan merupakan sebab terbesar kesesatan seseorang. Ya ini hati-hati. Merupakan sebab terbesar tergelincirnya seorang dalam kesesatan. Antarida syubhah fala yajidu ma yaruddu bihi tilka syubhah. Yaitu datang syubhat kepadanya, kemudian dia tidak mendapati apa yang bisa membantah syubhatnya. Nah ini bahaya. Artinya dia nggak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu, tidak pernah belajar akidah. Ya, kemudian datang syubhat kepadanya dan dia tidak bisa membantahnya karena tidak memiliki ilmu. Maka dia yang kalah. Nah, ini bahaya. Ini yang berbahaya. Ya, fala yajidu ma yaruddu bihi tilka syubhah. Maka dia tidak mendapati apa yang bisa dari dalil yang bisa membantah syubhat itu. Walakin kullama qawiyal iman, kullama qawiyal Islam wal ilm bi tafasilil Islam fi aqidatihi wa syariat. Akan tetapi setiap kali kuat ilmunya seseorang, ya, setiap kali kuat ilmunya seseorang, semakin kuat ilmunya terhadap akidah Islam yang benar ini, semakin kuat ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin kuat juga akidahnya. Ya, jadi semakin kuat ilmunya terhadap Islam, ilmu terhadap syariat ini, ilmu terhadap akidah,
maka akan semakin kuat keimanannya dan keyakinan. Fa innal mar yakunu qawiyan wa mu'tazzan bil Islam la tu'atharu fihi syubhah. Karena seorang apabila telah kuat dalam ilmunya terhadap akidah Islam, ya, jika dia telah kuat terhadap Islam ini, terhadap akidah yang benar, maka tidak bisa seorang pun dari ahli syubhat mempengaruhi. Ya, tidak bisa. Wa idza arada lahu syakkun aw arada lahu aridun fi syubhah fa innahu yarudduhu. Sehingga apabila ada keraguan yang datang menawarkannya, atau syubhat yang datang menawarkannya, atau orang yang membantah, yang ingin membantahnya dengan menawarkan kepadanya akidah yang menyimpang, maka dia langsung bisa membantah dan menolak syubhat ini dengan kuat. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Dia memiliki akidah dan ilmu. Jadi di sini ya ikhwan, ulama, belajar agama, belajar akidah. Semakin kuat akidah kita, maka akan semakin kuat kita di dalam menolak syubhat dan syahwat. Semakin kuat keyakinan kita terhadap akidah ini, maka akan semakin orang-orang yang meragukan tentang agama kita, akidah kita, dan ingin membantah, dia akan bisa mempengaruhi akidah kita. Tidak akan bisa mempengaruhi iman kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya di dalam hati. Allah memberikan cahaya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Wa hadza min athari fadlil Islam. Dan ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini di antara pengaruh, ya, dan keutamaan Islam atas pemeluk Islam, ya, atas pemeluk Islam atau ahli Islam dan yang memegang akidah Islam yang benar. Apa di antara karunia Allah? Annallaha yuthabbituhu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan mereka, menguatkan mereka. Jadi yang memberikan kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan kekuatan akidah, iman, kepada siapa? Kepada Allah kita kembali. Kembali akidah kita kepada Allah. Belajar akidah yang benar, yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Dan yang Allah inginkan itu yang hanya ada pada Rasulullah. Yang Allah inginkan itu yang hanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Yang kita ambil akidah kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ketika kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan akidah. Allah akan mengokohkan dan memberikan cahaya, ya, sehingga setiap kali ada kegelapan yang berusaha untuk menggelapkan hatinya, dia kuat, dia tidak pengaruh. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah wa anna Allah yaqdhifu fi qulubihim nur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkan ke dalam hati mereka cahaya. Ya, Allah akan memindahkan cahaya itu ke dalam hati, menyimpan cahaya ke dalam hati mereka, orang-orang yang berada di atas akidah yang benar. Wa annallaha la yakiluhum ila anfusihim. Dan yakinlah orang-orang yang berada di atas akidah yang benar, yang belajar agama dengan akidah yang benar ini, Allah tidak akan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Allah yang ngurus mereka. Ya, jangan takut. Allah yang akan mengurus. Allah tidak akan biarkan mereka sekejap mata.
bahwa Allah akan terus mengurus mereka. Bal yu'inuhum wa yusaddiduhum ala hulul syubhat. Bahkan Allah yang akan menolong mereka dan menguatkan mereka ketika datang syubhat kepada. Jadi ingat, kita harus terus kembali kepada Allah. Dialah yang membolak-balik hati. Dialah yang meneguhkan hati seorang yang berada di akidah yang benar. Maka ketika kita belajar akidah yang benar, Allah lah yang akan jamin kekuatan iman ini, kekuatan cahaya akidah ini Allah akan jamin. Ya, wahada waqi'. Dan ini terbukti kita lihat orang-orang yang berada di atas akidah yang benar dari para ulama ahli sunnah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, mereka tidak pernah terpengaruh dengan berbagai syubhat. Ya, fa inna ma samada fi kulli zamanin 'inda hululil fitan ahlul ilm bil Islam. Di antara buktinya, setiap zaman berbagai macam ahli fitnah, ahli syubhat berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang berada di akidah untuk berpaling dari akidah benar, tapi ahlu ilmu, para ahli ilmu dari ahli sunnah wal jamaah, dari ahli Islam, wa ahlul ilmi syariah, dan mereka yang ahli ilmu dalam Islam dan ahli ilmu dalam syariah dan ahli ilmu dalam akidah dan sunnah. Fa innahum sumadu. Mereka ini para ahli ilmu tetap kokoh. Ya, lihatlah para ulama Islam. Dari para ulama antum lihat para ahli ilmu Islam. Mereka tetap kokoh di setiap zaman. Di atas akidah mereka. Bahkan nafa'u, mereka terus memberikan manfaat, mengajarkan ilmu. Ya. Wa kana lahumul ajr. Dan mereka mendapatkan pahala ala anfusihim, atas akidah mereka mendapatkan pahala dari Allah, wa alal ummah, mereka juga mendapatkan pahala atas ilmu yang mereka ajarkan kepada umat fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Ya. Jadi ahli ilmu tetap mereka kokoh di atas akidah ini, tidak terpengaruh dan terus mengajarkan Islam. Kemudian beliau melanjutkan, fali ulama'il hadis wa hamalatihi fi kulli zamanin min al-ilm bid-din wa min al-quwwa inda khulul syubhat. Maka para ulama, kita lihat para ulama ahlul hadis, para ulama ahli sunnah, ya, yang membawakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap zaman, ya, dari ilmu yang mereka miliki dengan agama ini, wa minal quwwah, dan kita lihat bagaimana kekuatan mereka ini ulama, inda hulul syubhat, ketika datang syubhat kepada mereka, apakah mereka mundur selangkah? La, ma yafdulun bihi ghairahum. Ya, mereka tetap orang-orang yang utama dan terus memberikan ilmu kepada selain mereka. Hatta innaka tajid indahum minal yaqin wal ilmi tam indahum syubah. Bahkan kita lihat mereka tetap berada di atas keyakinan, di atas ilmu yang sempurna ketika datang syubhat terhadap Islam ini dan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin hadza bifadlillah wa rahmatih. Dan semua ini ayyuhal ikhwah, itu semua karena karunia Allah. Karunia Allah dan rahmatnya kepada para ulama Islam dan ahli sunnah wal jamaah. Fa innallaha yuqawwi yakinah. Karena Allah lah yang menguatkan keyakinan mereka. Kita harus kembali kepada Allah, berharap terus kepada Allah. Allah yang menguatkan akidah mereka, menguatkan keyakinan mereka. Ya.
wa bi rahmatihi. Allah menguatkan mereka wa bi rahmatihi wa kadzalika man kana ma'ahum fi hamlil hadis wa sunnah, dan orang-orang yang terus membawakan ilmu mereka, yang terus menyebarkan ilmu mereka, para ulama yang terus memikul hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW, ya, yang menyampaikan kepada manusia, kepada kita, wa inna Allah yuqawwi yakin. Allah lah yang menguatkan keyakinan mereka, wa yu'zim ma'rifatahum, dan Allah yang membesarkan keilmuan mereka, wa ilmuhum hatta yakunu sabitin, sampai mereka tetap menjadi orang-orang yang teguh, yang kokoh, aqwiya indahu syubhat wa syukuk, tetap kuat ketika datang syubhat dan keraguan-raguan. Mereka tidak terpengaruh. Faidzan, dari sini kita pahami dalatil ayat tadi telah memberikan penjelasan, dalil ala annal Islam lahu fadlun azim ala, bahwa agama Islam ini memiliki keutamaan yang besar bagi pemeluknya. Keutamaan yang sangat besar. Annal muslim idza istamsaka bit tauhid wa aslama al-islam al-kamil lillah fa innahu taqwa izzatuhu wa yaqwa yaqin. Seorang muslim ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, akidah tauhid yang benar, wa aslama al-islam al-kamil, dan dia masuk Islam dengan Islam yang sempurna. Artinya, dan dia belajar Islam dengan Islam yang sempurna. Ya, aslama di sini artinya dia mengikuti Islam dengan baik. Dari akidahnya, dari ibadahnya, dan dari perintah-perintah dia ikuti dengan baik. Wa innahu taqwa. Maka ini akan menguatkan izzatuh, menguatkan kewibawaan dia dan kemuliaannya sebagai seorang muslim. Wa yaqinuh, dan akan kuat keyakinan. Jadi apa yang kuat di sini ketika dia berpegang teguh dengan tauhid dan terus mengikuti ajaran Islam dari akidah dan mengikuti tuntunan sunnah, maka akan kuat kemuliaannya, kewibawaannya, dan akan kuat keyakinannya. Fala yalfithu an dinihi lafit. Maka tidak ada seorang pun yang akan memalingkannya dari agama. Tidak ada. Ya, wala yasrifu an dinihi sarif. Maka tidak akan bisa yang memalingkannya dari akidah. Ya, bal yuthabbituhu Allah. Bahkan Allah lah yang akan mengokohkan dia. Alal qawli sabit, di atas perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini Allah kuatkan dia. Wa fil akhirah, begitu pula di akhirat Allah akan menolongnya. Jadi ini ayat jelas sekali dalam menjelaskan keutamaan Islam dan apa yang dibawakan dalam Islam dari akidah yang benar dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengikutinya dengan baik, seorang akan mendapatkan keutamaan, dijamin Allah akan menjaganya, Allah akan menjaga akidah, menjaga dia dari berbagai macam kotoran, syubhat dan syahwat di luar, dari berbagai macam keraguan-raguan yang datang dari luar. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada ayat yang berikutnya dalam membahas Islam dan keutamaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Apa itu syubhat, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat itu adalah segala sesuatu yang datang dari ilmu, ya, segala ilmu yang datang kepada kita dari luar Islam, ya, dari luar Islam, itu syubhat. Ya. Yang dimana seorang membawakan suatu ilmu yang dimana ilmu ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia katakan ini adalah ajaran Islam. Kemudian dia menjelaskan perkataan baik dari dalil yang tidak benar, misalnya hadis palsu atau hadis dhaif, atau dia membawa dalil yang benar, yang sahih dari sunnah, tetapi dia memberikan pemahaman yang salah. Seperti pemahamannya dia, pemahamannya para tokoh syubhat, tokoh filsafat atau tokoh bid'ah. Itu artinya syubhat. Syubhat itu segala yang menyelisihi dalil, ataupun pemahaman atas dalil yang benar dari pemahaman salafus saleh, itu adalah syubhat. Jadi semua pemahaman, misalnya ada contoh diantaranya perayaan Maulid Nabi. Seorang membawakan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin, dan beliau mengatakan ketika ditanya tentang kenapa berpuasa hari Senin dan Kamis, beliau katakan karena hari Senin adalah hari kelahiran. Kemudian para tokoh bid'ah mengatakan bahwa ini adalah dalil bahwa bolehnya merayakan Maulid Nabi. Maka pendalilannya benar, dalil yang dia bawa benar, Rasulullah berpuasa hari Senin. Tapi yang dia pahami salah. Yang dia pahami akan bolehnya merayakan Maulid Nabi, padahal yang dimaksudkan dari dalil tersebut boleh adalah disunahkannya puasa hari Senin. Jadi disunahkannya puasa hari Senin. Dan ini syubhat. Ini adalah syubhat. Jadi syubhat adalah setiap dalil yang datang tapi tidak sahih dari Nabi SAW, atau pemahaman terhadap dalil yang sahih tapi pemahamannya menyimpang dari akidah salafus saleh atau pemahamannya para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara mengatasi kalau kita berada di dalam lingkungan yang penuh syubhat, yang ada syubhatnya, Ustaz? Bagaimana? Ana bacakan ulang. Bagaimana cara mengatasi kalau kita berada di dalam lingkungan yang syubhat, Ustaz? Hubungan. Dalam lingkungan yang syubhat. Lingkungan. Yaitu kita berusaha untuk meninggalkan lingkungan tersebut. Ya. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu di beberapa pertemuan yang lalu ketika membahas penutup kitab Ushul Tsalatshah, yaitu ada perintah hijrah. Hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Karena negeri kafir adalah negeri yang penuh syubhat. Penyimpangan dalam akidah, ya, fitnah. Maka Allah perintahkan orang-orang yang berada di negeri kafir untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini juga isyarat bagi kita untuk meninggalkan segala tempat-tempat yang ada di dalamnya penyimpangan dalam akidah, seperti syubhat, berbagai macam syubhat. Kita menghindari lingkungan tersebut. Berusaha kita menghindari.
Kalaupun kita berada di lingkungan tersebut dan tidak bisa menghindari lingkungan tersebut, maka kita tidak boleh bergabung dengan mereka. Ahli syubhat, ya, tidak boleh kita duduk bersama mereka, para ahli syubhat, ahli bid'ah yang gemar melakukan bid'ah, melakukan penyimpangan dalam akidah. Kita tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh duduk di majelis mereka. Ya, karena ya ikhwatal iman, syubhat ini sangat ditakuti oleh para ulama. Jangankan orang awam, para ulama sendiri takut berada di tempat yang penuh syubhat. Dan kita lihat dahulu para ulama ketika mereka melewati majelis syubhat atau melewati ahli bid'ah, ahli syubhat, mereka menutup telinganya, ditutup telinganya sampai mereka berlalu. Dan mereka berlari, mereka berjalan cepat meninggalkan tempat-tempat yang ada syubhatnya, ada bid'ahnya, karena ini sangat bisa mereka sangat takut akan terasuki atau terkena syubhatnya. Walaupun mereka dijaga oleh Allah, ya orang-orang yang teguh di atas sunnah, tapi mereka sendiri takut dari terkena syubhat itu karena mereka belum meyakini akan mereka ini sudah orang yang sudah sangat kuat di dalam akidah yang benar, ini mereka belum meyakini. Ya, jadi mereka menghindari, mereka takut terhadap syubhat ini lebih berbahaya, lebih beracun dari binatang berbisa, ya, dari binatang berbisa. Maka kita berusaha untuk meninggalkan syubhat tersebut, ya. Apalagi orang-orang yang baru belajar akidah, baru belajar, nah itu sudah seharusnya untuk tidak mencari tentang syubhat terlebih dahulu, tidak langsung belajar kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan, kitab-kitab yang ada bantahan terhadap syubhat. Jangan, berusahalah belajar terlebih dahulu buku-buku yang di dalamnya menjelaskan tentang akidah, penawaran terhadap akidah yang benar sehingga akidahnya kuat, ya, dan kokoh, baru dia bisa membaca syubhat-syubhat dari orang ahli syubhat untuk membantahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Nah, izin bertanya, Ustaz. Akhirnya Dimas, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Nggak apa-apa kan, Ustaz? Ustaz, Ya. ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita belajar akidah, Ustaz, yang secara berurut, mulai dari mana, Ustaz? Ya, itu yang pertama. Mulai dari mana kita, yang bagi pemula itu untuk memulai belajar akidah. Kitab-kitab apa saja, supaya kita belajar akidahnya itu benar, Ustaz. Yang kedua, Ana pernah mendapatkan syubhat, Ustaz, sebagian asatizah kita itu kan waktu sholat itu kan kalau misalnya hafalan yang nggak banyak itu boleh baca Al-Quran lewat HP, Ustaz. Ya. Ada yang begitu. Terus, nah itu kan ada juga yang bilang HP itu bid'ah, ya kan, katanya HP itu bid'ah, kan. Nah itu gimana, Ustaz? Baik. Yang pertama, bagaimana kita bisa belajar akidah yang benar, mulai dari mana kita mendidik akidah kita, menyusun akidah kita. Tentunya para ulama menganjurkan kita belajar akidah dari kitab-kitab yang sederhana terlebih dahulu. Dari kitab-kitab sederhana. Tentunya belajarnya juga tidak belajar sendiri atau monoton, akan tetapi melalui majelis ilmu, melalui guru yang mengajarkan akidah.
majelis ilmu seperti ini dan lainnya yang ada di dalam majelis-majelis yang diadakan di media sosial seperti YouTube dan lainnya, yang diajarkan oleh ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas akidah salafus soleh. Seperti belajar dimulai dari kitab Usul Salasa, begitu juga kitab Fadlul Islam yang ada pada saat ini kita sedang membaca, ya, Fadlul Islam, keutamaan Islam, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad At-Tamimi, juga kitab yang lainnya, Qawaidul Arba, 4 kaidah, ya, juga Kasyfus Syubhat, ya, kemudian baru ke Kasyfus Syubhat, membuka syubhat. Ya. Namun sebelumnya bahas tentang mubtilat atau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi dimulai dari akidah. Dari akidah yang disebutkan tadi. Usul Salasa, Qawaidul Arba, juga kitab ini, Fadlul Islam, kemudian nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kemudian Kasyfus Syubhat, kemudian selesai dari kitab-kitab dasar ini kita berpindah ke kitab-kitab yang menengah. Jangan langsung kita naik ke kitab yang menengah, ya, karena kalau kita langsung kitab menengah maka akan sulit, ya, kesulitan karena pondasinya belum kuat. Kemudian ke kitab-kitab yang menengah seperti kitab Syarah Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kitab Tauhid ini kan kitab menengah, bukan kitab dasar. Ya, Syarah Kitab Tauhid kitab menengah. Sudah semakin lebar pembahasannya. Kemudian ada akidah Wasitiyah Syekhul Islam, ada juga. Kemudian kita pindah ke kitab yang lebih tinggi lagi. Seperti apa? Akidah Thahawiyah. Nah, itu kitab sudah tinggi. Nah, jangan kita mulai dari akidah Thahawiyah. Nah, ini berat. Atau kitab Usul Sunnahnya akidah yang dibawakan Imam Ahmad. Tidak. Ya. Mulai dari dasar. Bertahap. Karena ilmu bertahap, tidak bisa kita langsung naik ke tangga yang ketiga dan keempat. Nah, ini nggak bisa mendapatkan ilmu. Dan ikhwatul iman, perlu kita ketahui bahwa ilmu itu tidak sekali kita selesai kitab terus kita pindah ke kitab yang lain, tidak. Tetapi dia harus diulang-ulang, dimurojaah, dibaca berkali-kali oleh orang yang sudah belajar. Kalau dia tidak bisa mengulangi ikut kajian tersebut, dibaca berulang-ulang, baru dia bisa berpindah ke kitab yang lain. Karena ilmu ini bisa hilang seketika kalau kita tidak meroja, kita tidak mengulangi. Ya, harus dibaca, dimurojaah, dipelajari, dan pahalanya buat orang yang belajar besar, ya kawan. Kesungguhannya, kelelahannya dalam belajar dan mengajar ini nilai pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu, pahala yang besar. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Dan kalau dia mati dalam keadaan ibadah. Ya. Yang insya Allah bagian dari syahid. Dan jangan kita meragukan tentang orang yang istiqomah dalam belajar agama. Mereka berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikelilingi oleh malaikat. Jadi itu tahapannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita akidah ada yang terkena syubhat, misalnya jika dia membaca mushaf atau membaca melalui HP dalam keadaan sholat, baca Quran, apakah boleh? Nah, ini hukum bukan pembahasan akidah ya. Bedakan tentang akidah dan fikih. Ini pembahasan fikih. Nah, banyak perempuan kita yang memasukkan pembahasan fikih ke dalam akidah. Pembahasan fikih itu bagian dari pembahasan tata cara ibadah, tentang hukum dan seterusnya. Dan itu mayoritas dari fikih itu tidak masuk dalam bagian akidah. Dan mayoritas dari fikih itu ada
perbedaan pendapat dari para ulama, yang dimana di dalam perbedaan pendapat ini ada rekomendasi untuk toleransi di dalam perbedaan, ya, dalam masalah fikih. Contohnya masalah ibadah, ya, berbagai macam ibadah, ya. Sebagian ulama mengatakan takbir ketika sholat tangannya apakah di bagian dada atau sedekap, ini kan masalah fikih yang dimana ada perbedaan pendapat di dalamnya. Maka ini tidak perlu kita terlalu meributkan. Begitu pula dalam membaca mushaf ketika sholat, ini masalah fikih. Ya, apa hukum membaca mushaf? Ya, kalau membaca, yang dimaksudkan di sini membaca mushaf, ya, bukan memegang HP, tapi membaca mushaf. Membaca mushaf di sini menjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama membolehkan bagi yang tidak menghafalnya untuk membaca mushaf, ya, bagi imam, ya, ketika dia sholat dalam sholat tarawih dan lain. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Dan adapun mengenai HP, wallahu alam, ya, tentang membacanya, wallahu alam, tentang bolehnya. Namun ini pembahasan masalah fikhiyah yang tidak perlu kita ributkan dalam masalah ini. Ya, ini masalah perbedaan khilaf para ulama yang dibolehkan, ya, toleran di dalamnya selama pembahasan ini masih di dalam dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang di mana para ulama masih memperdebatkannya atau masih membahasnya di dalamnya. Bukan ada orang yang baru belajar kemudian dia membawa pendapat baru dalam fikih, ini yang tidak dibawa oleh para ulama. Jadi masalah fikih ini masalah yang diperselisihkan, yang masih bisa kita toleran di dalamnya selama para ulama masih berselisih di dalamnya. Tidak boleh kita, ya, khususnya para ulama ahli sunnah seperti para imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lainnya yang masih berbeda pendapat di dalamnya, ya, kita tidak perlu memperdebatkan hal itu, ya. Yang kita permasalahkan yang sekarang ini adalah akidah. Kita bahas akidah yang dimana yang sudah disepakati oleh para ulama, disepakati oleh umat Islam, para ulama. Nah, ini harus kita luruskan terlebih dahulu pada umat ini. Jika kita telah berhasil meluruskan hal ini, kemudian kita ajarkan kepada mereka fikih, ya, masalah fikih, masalah seterusnya, yang dimana dalamnya ada berbagai macam pendapat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Kepada Akhina Dimas tadi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Baik, Ustaz. Mungkin ini yang terakhir, Ana yang mau bertanya, Ustaz, melanjutkan tadi pertanyaannya Akhina Dimas. Apa tadi sebelumnya Ana sempat potong, Ustaz, sempat menyelah yang Anda tangkap tadi di pertanyaan sebelumnya yang dipermasalahkan bahwa penggunaan HP dalam penggunaan HP untuk pengganti mushaf, membaca Al-Quran dalam sholat, di mana HP tersebut mungkin ada yang menganggap bahwa HP tersebut adalah bid'ah, Ustaz. HP adalah bid'ah. Nah, ini mungkin yang perlu diluruskan, Ustaz. Bagaimana definisi bid'ah yang sebenarnya? Apakah HP tersebut adalah bid'ah? Karena supaya bisa jelas, Ustaz, ini kesalahpahaman keyakinan, kan, Ustaz? Keyakinan istilah bid'ah. Baik, Ustaz. Baik, masalah bid'ah. Bid'ah ayol ikhwah. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah, para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Ini dari dulu, dari zaman ke zaman para ulama hanya membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama, bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa itu semua yang baru di dalam agama maupun di dalam adat istiadat maupun di dalam urusan dunia, maka ini bid'ah secara bahasa. Artinya suatu yang baru, artinya suatu yang belum ada sebelumnya. Contoh HP.
HP ini di tahun seribuan atau ratusan, ya, atau di zaman kenabian belum ada HP. Kemudian muncul HP, maka HP ini suatu yang baru dan dia adalah bid'ah secara bahasa. Pesawat, adanya kendaraan motor dan ya pesawat, kereta api, kapal, ya, kapal selam dan seterusnya, ini kan bid'ah secara bahasa dan ini tidak tercela. Ini tidak tercela, bukan hal yang tercela jika secara bahasa. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nikmat al-bid'ah hadhihi, nikmatnya bid'ah adalah ini, maksudnya ketika adanya sholat tarawih menjadi dua, setelah dikumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih, yang sebelumnya Rasulullah sempat melakukan tarawih berjamaah kemudian ditiadakan, kemudian Umar bin Khattab menghidupkan kembali dan mengatakan nikmatul bid'ah, nikmat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bid'ah secara bahasa, ya, bukan bid'ah secara agama. Maksudnya sebaik-baik syariat yang Allah syariatkan ini adalah ini, dikumpulkan kembali. Ya. Adapun bid'ah yang kedua, ini bid'ah secara istilah syar'i, yaitu bid'ah di dalam agama. Nah, itu secara istilah syar'i. Bid'ah di dalam agama artinya semua yang dilakukan di dalam agama ini dan dianggap suatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan hal ini. Ya, terus dia lakukan ibadah tertentu yang tidak ada landasannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dia katakan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka ini bid'ah secara syar'i di dalam agama, yang dilarang di dalam agama. Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-adakan bid'ah, ya, fi amrina hadza, dalam urusan kami, urusan agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada sebelumnya, fa huwa raddun, maka ajaran tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah. Ini bid'ah secara agama. Maka HP ini termasuk bid'ah di dalam agama atau bid'ah di dalam secara bahasa. Secara bahasa. Jadi menggunakan HP ketika membaca mushaf itu bid'ah secara lughah, bahasa. Karena HP ini hanyalah sarana atau alat, bukan goyah, bukan tujuan. Ya, HP ini bukan tujuan, dia hanyalah sarana, hanyalah alat, dan bukan tujuan. Bagaimana mikrofon yang digunakan ketika sholat, ya, ketika azan, itu hanya alat dan sarana, dan itu bukan tujuan. Ya, itu bukan tujuan. Tujuan itu adalah ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, ya, itu ibadah yang kita lakukan. Sedangkan sarana yang ada seperti sajadah, ya, sejadah dan lain, itu hanya sarana. Dan itu hanya secara bahas, bid'ah secara bahas. Adapun yang mereka lakukan dari ritual-ritual yang baru, seperti maulidan, acara maulid Nabi, tahlilan dan selainnya, ini semua mereka katakan mendekatkan diri kepada Allah, suatu ibadah. Maka semua ibadah yang disandarkan kepada agama itu semua harus butuh dalil. Itu bukan alat, bukan sarana, tapi itu tujuan. Itu goyah. Maka ini jelas bid'ah di dalam agama yang tidak dicontohkan, yang dilarang. Wallahu a'lam.